Ibu Bapak, Saudara sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan saat ini. Kita percaya bahwa oleh kuasa Allah kita dimampukan melewati hari demi hari hingga saat ini. Oleh kebangkitan Kristus, kita beroleh kepastian kehidupan kekal di dalam Kristus serta menjadikan kita sungguh-sungguh percaya pada kehidupan kekal. Hidup kekal dalam Kristus akan menjadikan tema perenungan kita saat ini. Kami undang untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 58 ayat 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi. Iya. Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota dunia. Yesus Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Penerus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah. Kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6 secara berbalasan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di tanah yang berlumpur. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut, Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Jemaat kekasih Tuhan, Allah sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, Dia juga senantiasa memberikan perintah kepada kita untuk senantiasa mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Biarlah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dengan penuh kerendahan hati, mari datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui bahwa Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan serta pengharapan.
Namun kami sering meragukan kuasa-Mu sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur dari Mazmur 52 ayat 1. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. NKB 133 ayat 1 sampai 3 kita nyanyikan sambil menjalankan persembahan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
Ya, mukun siapa tuh pundi di pajalan, dempa persembahan, la tapas itu kaseng. Lalu tama pembangunan, manukulondong. Pira? Lima 50 pisan. 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Punti. Iya. Dongasilan untuk pembangunan. Pira? 50 pisan. 50 penduan, 50 pentalun. Hutan Rabisa untuk pembangunan Duka Bangsia. Pira? 50 pisan. Penduan 50 pentalun. Ia mototu natura nalako kita solana sangat tumang kamon nalai sia lako tomatuang kutu sorong ite persembahan di kuah kure sumanga. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, menandai segala berkat yang Engkau selalu limpahkan kepada kami. Nyata saat ini ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Bapa, berkati persembahan ini, semoga kami dapat pergunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan yang masih ada pada diri kami masing-masing berkati juga ya Tuhan, semoga kami dapat pergunakan dengan baik dan selalu bertambah hanya karena nama-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita persiapkan hati kita untuk
disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari dengan penuh kesungguhan hati kita, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang senantiasa mengasihi hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan bersama dengan jemaat di Jemaat Karambe, sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus saat ini. Menyatakan syukur dan pujian kami hanya kepada Tuhan. Terlebih Tuhan dalam persekutuan kami di pagi hari ini, bahwa kerinduan kami semua untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman kebenaran Tuhan yang akan kami dengar akan senantiasa menguatkan iman percaya kami menjalani kehidupan ini. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Allah, bersabdalah kepada kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan yang pertama yaitu dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya
suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuhanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalikan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan kita yang ketiga dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mata, bersekutu dengan Tuhan.
sungguh bahagia. Shalom. Shalom. Oh, ya hari kita semangat, kita masih senang dirangile kami. Puji Tuhan, kita hari ini diperjumpakan bersama-sama menikmati sukacita di jemaat Tuhan di tempat ini dalam satu tuntunan tema hidup kekal dalam Kristus. Katuoan marendeng lan puang Yesus. Ia ke mekutanan alako kita solanasang torroku potomatuan nasya sulu solanasang. Apa yang paling membosankan yang terkadang kita alami dalam hidup ini? Hah? Menunggu. Ya, la tomangura, la tomatua, semua katakan hal yang membosankan adalah menunggu. Kombe yamo to naden lagu, kombe tomangurang tande lagu nakua menunggu ternyata menyakitkan. Iya. Tak tandai menyakitkan tongar rakaya, tetapi memang semua orang mengatakan bahwa menunggu adalah hal yang membosankan. Bahkan terkadang kita sendiri mengatakan bahwa ya nadentar rumah saya bang maakampa biasa umpoparan nuki apa tae. Apa tang di kita lako. Belana yatu kita torrotolino. Semua menginginkan kepastian dalam hidup ini. Lalu pertanyaannya adalah ketika kita kaitkan dalam iman percaya kita tentang hidup yang kekal. Mungkin di antara kita juga mengatakan sampai kapan saya harus menunggu. Piran rakayana dentu disanga katuan marendeng rampo lako kaleku. Pertanyaan itu akan kita renungkan bersama-sama dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Dalam pembacaan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan secara khusus dalam Kisah Para Rasul yang menjadi bahan utama perenungan kita hari ini, kita melihat bahwa peristiwa yang direnungkan, disampaikan dalam firman Tuhan hari ini merupakan peristiwa dari kelanjutan yang dialami oleh Saulus ketika dia mengalami pertobatan, dia melakukan pelayanan, dan akhirnya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena penganiayaan sudah tidak ada, kemudian perikop dilanjutkan dengan bercerita tentang apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Petrus. Dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Petrus, di mana ada dua orang yang mengalami kesembuhan. Yang satu adalah Eneas, di mana dia adalah seorang yang lumpuh sudah 8 tahun. Yang kedua adalah Tabita atau Dorcas, yang mati tetapi kemudian dibangkitkan. Dan ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh Petrus. Ini adalah mujizat yang dilakukan oleh Petrus untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya adalah benar-benar rasul yang diutus oleh Tuhan. Jadi, pada saat mereka menyembuhkan orang sakit, pada saat mereka membangkitkan, pada saat dia membangkitkan Dorcas, pada saat itu dia mau mengkonfirmasi kalau dia adalah utusan Kristus, bahwa karena Tuhan telah mengutus dirinya, sehingga yang dia mau sampaikan adalah saat dia melakukan mujizat-mujizat, penekanannya bukan pada tokoh yang melakukan mujizat, bukan pada diri Petrus, tetapi dia mau mengatakan kepada semua orang yang hadir pada saat itu bahwa Kristus
yang telah melakukan mujizat, sehingga semakin banyak orang yang bertobat, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ketika Petrus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau menunjukkan bahwa dia adalah utusan Kristus, kita melihat bahwa Tuhan memakai Petrus secara luar biasa. Dalam pembacaan kita dijelaskan 2 orang yang disembuhkan. Pertama adalah Eneas, yang dikatakan telah lumpuh selama 8 tahun. Bahkan dalam dunia kesehatan, yang manesang bular itu tahu lumpuh kombe bisa dikuak kumua, bena bisa siapa maleke. Tetapi ternyata ketika itu sudah berlanjut sekian lama, 108 tahun, itu sangat sulit lagi untuk disembuhkan. Tetapi mujizat terjadi bagi Eneas. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa dia lumpuh 8 tahun. Dan banyak penafsir yang menyampaikan bahwa ia Eneas. Eneas ini bukanlah orang Kristen. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk memenangkan Eneas, sehingga semakin banyak orang yang percaya ketika Eneas dipulihkan. Bukan hanya orang luar, bukan hanya Eneas yang dikatakan bahwa kemungkinan dia bukanlah orang yang percaya, yang Tuhan bisa sembuhkan. Tabita, Dorcas dalam pembacaan kita, yang disebut sebagai orang yang baik, yang dikatakan bahwa dia telah lama dia meninggal, dan pada akhirnya dia dibangkitkan, sehingga banyak orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Eneas disembuhkan, ketika Dorcas dibangkitkan dari sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita, ternyata itu mungkin bagi Tuhan. Itu terjadi oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dan yang saya mau sampaikan di sini adalah dari apa yang dialami oleh Eneas dan Dorcas, ingin menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia. Kata lumpuh yang dialami oleh Eneas ingin menggambarkan ketidakmampuan kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mau membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Mati yang dialami oleh Dorcas ingin juga menunjukkan bahwa orang sudah berdosa adalah orang yang sudah mati rohaninya. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kehidupan di dalam Tuhan, kita melihat bahwa mereka menikmati hidup. Ia naden megutanan tiro te Pak Basanta. Ya te apa na tingayo taujo lida solayope. Bela megutana ki kumua innang Eneas manna rakayat tumasaki. Lekomi. Nah yaman na bangura ya diceritalan yaman na ya tu di pamaleke. Inang yan ya joyope inang Dorcas manna rakayat tumate. Matumbay nate na pamalimbangun nasang itu tomate melakukan mujizat kepada semua yang mati. Bahkan dalam pembacaan kita dikatakan bahwa iya tu Petrus tena langsung tiro Dorcas na ko, Dorcas, malimbangun ko. Tetapi satu hal yang dia lakukan adalah dia melakukan seperti kisah yang dilakukan saat melakukan mujizat dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Dia berlutut, dia berdoa di hadapan Tuhan, lalu kemudian dia berkata, bangkitlah. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Artinya bahwa mujizat yang dilakukan oleh Petrus bukan menjadi esensi pelayanan. Kesembuhan itu bukanlah menjadi hal utama dalam sebuah peribadahan. Tetapi yang mau dia sampaikan adalah
Bagaimana Kristus ditinggikan dalam ibadah itu. Kristus harus ditinggikan dalam pemberitaan firman. Kristus harus menjadi hal yang utama. Yang dalam pokok bang hari muji 1 Petrus atau ya toh bisa saja kau rampok tu tahu mangkat male wasiamo. Sehingga dia hanya menyembuhkan Eneas, dia hanya membangkitkan Dorcas supaya apa? Supaya orang yang melihatnya takjub dengan kuasa Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka percaya kepada Tuhan sang pemberi hidup. Kusanga maleso lam Pak Basanta le lan Kisah para Rasul kumua. Ia tonna maleke tu Eneas, orang melihat dan banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ketika mereka melihat Dorcas dibangkitkan, orang-orang menjadi percaya. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, ketika mereka mengalami pemulihan, ketika mereka merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam kehidupan, lalu pertanyaan muncul kepada kita juga yang merasakan begitu banyak berkat dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Apa yang menjadi prioritas hidup kita? Melalui perenungan kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk merenungkan bagaimana sebenarnya hidup yang kekal. Ia keumpak mekutana ki kumua apa rakomu makna itu di sana hidup yang kekal. Masing-masing orang juga punya jawaban yang berbeda. Ada orang yang mengatakan hidup kekal adalah hidup dalam Kristus. Ada orang yang mengatakan hidup kekal adalah hidup yang akan diterima ketika kita sudah melewati yang namanya kematian. Ada orang yang mengatakan hidup yang kekal adalah hidup ke malambe-lambe itu sungata. Buddha. Dan mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan hari ini, ko pantan no komi den nasango tu pebalimi. Sehingga konsep berbeda dimiliki oleh orang. Bahkan ada seorang tokoh, seorang ilmuwan bernama Ray Kurzweil. Dia berpendapat bahwa untuk mencapai hidup yang kekal gampang dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Koye menurut nato, nako gampang banget itu nap di sana unikmati katuan marendeng. Sehingga apa yang dia lakukan, dia membuat terobosan dan kemudian dia lebih mengandalkan ilmu pengetahuan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang tatiroy te di kuamu kumua apa te entama kala tuh. Apapun yang kita lakukan itu tidak menjamin hidup. Kalau kita hidup di luar Tuhan. Tetapi kita harus kembali pada perspektif Alkitab sebagai sumber kebenaran kita, bahwa Alkitab sendiri menegaskan bahwa satu-satunya cara memperoleh hidup kekal hanya oleh anugerah Allah, bukan karena usaha kita. Betul Pak? Hanya oleh anugerah Allah dan bukan karena usaha kita. Tanya kumua, umpok taruh ki kameluan. Sebenarnya melakukan kebaikan itu adalah respon orang-orang yang memiliki hidup yang kekal, tetapi bukan menjadi bagian utama kita. Karena apa? Anugerah Allah yang paling penting. Saya mau katakan bahwa semua orang tidak dapat menerima hidup yang kekal. Karena apa? Karena ada yang menghalangi kita, yaitu dosa. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Sebab semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih tidak menginginkan manusia binasa, sehingga apa?
Dia menyelesaikan dosa manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Dan kita bersyukur bahwa melalui kematian, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Sehingga kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya untuk menerima hidup yang kekal. Susi tu pekutana nina di awal, orang banyak di antara kita yang bosan menunggu. Pertanyaannya adalah nestongan napiran raya na tarasakan tu disanga hidup kekal. Kombe konsep atau tema kuma hidup kekal itu kita akan alami ketika kita sudah bangkit le. Atau di aku mau rampo pi puang matua, puang Yesus sule namanin napak itu hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kekal bukan dimulai nanti. Hidup kekal dimulai sekarang. Saat kita berbalik dari dosa dan percaya kepada Tuhan, disitulah kehidupan kekal sudah berlangsung. Jadi daoma tatangaran kuma odak opi kada ekerampot tu puang Yesus ma penduan tamane disangat tua marendeng. Sebenarnya itu terjadi hari ini sehingga apa yang perlu? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pasif? Haruskah kita berdiam diri? Atau kumua na pasalama siami ki puang matua? Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kalau kita tak percaya bahwa hari ini kita menikmati hidup yang kekal. Hari ini kita telah ditebus dan menjadi manusia baru. Yang telah hidup dalam kerajaan Allah. Yang harus dilakukan adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terpenting adalah harus punya iman. Iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kita harus memiliki iman yang menyelamatkan. Wena di kuaden iman menyelamatkan, kombeden di kuah kuma, kombeden duka ya iman tidak menyelamatkan le. Den, yang bagaimana? Iman yang tidak menyelamatkan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Saat kita percaya tetapi tidak tahu apa dan siapa yang kita percaya. Ya to disanga iman te na apa salama to. Kombayamo disangeta iman Kristen KTP lekomi. To kumua Kristen bangari pate na tande kumua apa retu na patongan na mindan na tu na patongan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah iman yang tidak menyelamatkan ketika kita hanya berdasarkan akal saja. Tatandai kumua puang Yesus tu juru salamata. Tetapi yang terjadi adalah kita tidak mengandalkan dia. Masalah duka toh. Dan yang ketiga adalah iman tidak akan menyelamatkan ketika kita memiliki iman yang sementara. Diparalui pitu puang namanya didaga. Tetapi yang saya mau sampaikan, iman yang menyelamatkan ketika kita mengenal dan mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan terakhir bagi kita. Kombeden duka ki imekutana susi tupekutanan na murid-murid na puange sulamai Matius pasal 10 kasera ayat 10-an. Mekutana na kuwa na apa ratu laki pogau. Kinikmati tu disanga katuan marendeng. Natuo mo kante, rajin mo kan male mak gereja. Pertanyaan itu juga mungkin terkadang menjadi pertanyaan kita semua. Apa yang perlu kita lakukan? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kehidupan kekal menjadi sebuah kepastian bagi kita. Karena anugerah Allah. Bahkan dalam bacaan kita yang kedua dari Wahyu pasal 7 disebutkan tentang orang yang telah keluar dari kesusahan besar, yang telah mencuci dan membuat jubahnya putih di dalam darah anak domba. Artinya bahwa kehidupan kekal dimungkinkan ketika kita sudah bertobat. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah pertobatan. Dan kita percaya bahwa peristiwa Eneas yang disembuhkan, Tabita atau Dorcas yang dibangkitkan, bukti bahwa kehidupan dalam Kristus tidak dibatasi atau
ditiadakan oleh apapun. Karena apa? Sanga malesolan Pak Basanta lamai Mazmur 23, lamai Yohanes pasal 10, bahwa Allah Sang Gembala senantiasa menuntun kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hidup kekal bukan soal nanti. Hidup kekal sudah berlangsung hari ini. Yang Tuhan mau adalah kita menunjukkan kualitas hidup kita. Kita menunjukkan hidup yang bermutu. Bagaimana caranya? Hidup yang percaya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar percaya. Jangan hanya sekedar percaya, tetapi Allah mau kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saat kita telah mempercayakan hidup kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang telah berkenan memberi kita hidup, Dia juga akan memberikan kekuatan untuk bertahan menjalani begitu banyak perkara-perkara kehidupan ini. Ingatlah, hidup kekal ada dalam hati kita. Kerjakanlah keselamatan kita supaya kita disebut sebagai orang-orang yang akan menikmati kerajaan kekal. Amin. Amin firman Tuhan. Mari sejenak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dengan penuh ketulusan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk merenungkan hidup ini di dalam saat teduh. Kita percaya bahwa saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan saat kita telah menunjukkan kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, saat itulah kita telah menikmati hidup yang kekal. Hiduplah di dalam Tuhan dan kehendak-Nya. Karena orang-orang yang hidup di luar Tuhan tidak akan memiliki kepastian hidup. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Kristus memiliki jaminan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan persembahan pujian dari kontingen Sulawesi Selatan atau Pesparawi Nasional. Kepada saudara-saudara kami persilakan.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bersama-sama kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, bersyukur bagi orang tua saudara-saudara kita yang berulang tahun, Ibu Dita Pangari, Saudara Edgar Adam, dan mungkin masih ada yang lainnya. Kita berdoa untuk mereka yang menyatakan persembahan syukur, Nenek Ayu, Nenek Asa, Nenek Epi. Kita berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Mama Kesia, Saudara Bonix, Ibu Elce Buating, Ibu Henny Bungin, Bapak Sampai Daun, Nyonya Sirbonto, Nyonya Eran Tetana, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Nenek Dian, Nenek Asi, Papa Wendy, Papa Hari, Papa Rita, Ibu Yeni, sampai Mama Ariel dan Nenek Manuela. Kita berdoa bagi mereka yang dalam duka cita, Bapak Martin Tando, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Menyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Allo, keluarga Bapak Matius Lobo, keluarga Bapak Mayong Tandek, keluarga Bapak Alexander Lantang, keluarga Bapak Yafet Tikwali, keluarga Bapak Sampai Daun, keluarga Bapak Sirbonto, keluarga almarhum Bapak El Katandi, keluarga almarhumah Ibu Ludia Lapu, keluarga Nenek Cita, keluarga almarhum Bapak Martin Payung, keluarga Bapak Toting, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Abraham Sule, keluarga Ibu Elizabeth Pomanda, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, dan keluarga Bapak Budianto Tandirerung, dan pokok-pokok doa yang lainnya. Ya, minta maaf kalau dalam penyebutan nama tadi ada yang salah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang terus mengasihi kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Allah yang senantiasa kami sembah karena kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati. Kembali ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan ungkapan syukur dan sukacita kami datang menghampiri hadirat Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu untuk segala anugerah yang terindah yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat Karambe di tempat ini, kami boleh duduk bersama-sama menyatakan pujian kami kepada Tuhan melalui nyanyian-nyanyian kami, baik itu yang kami nyanyikan bersama-sama juga melalui paduan suara. Semuanya itu Tuhan menjadi bahagian bagi kami untuk mau memuji memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan Tuhan juga telah melayakkan kami semua untuk boleh mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami semua untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan, menikmati hidup yang kekal, menikmati sukacita di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh tuntunan Roh Kudus-lah ya Allah, yang akan memampukan kami untuk boleh memahami, untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu, tetapi firman-Mu akan menjadi pondasi dalam kehidupan kami, boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk disebut sebagai orang-orang yang telah ditebus dan orang-orang yang telah menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita di pagi hari ini. Tuhan melayakkan kami semua untuk terus menikmati kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang hadir saat ini Tuhan, datang di tempat ini dengan sebuah pengharapan bahwa dalam hidup ini semua akan berlalu, semua tidak ada artinya ketika kami tidak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kehidupan kami semua Tuhan, yang boleh duduk, boleh hadir bersama-sama menikmati persekutuan hari ini. Berkati jemaat Tuhan, jemaat Karambe di tempat ini,
Mereka yang dalam usia lanjut, Tuhan layakan hidup mereka. Mereka yang dalam keluarga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Mereka yang dalam pekerjaan, Tuhan kiranya melayakan hidup mereka untuk bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Mereka yang dalam masa muda, Tuhan layakan setiap masa muda anak-anak-Mu, supaya hidup mereka, Tuhan, tidak berlalu. Tetapi hidup kami, Tuhan, betul-betul kami fokuskan, kami tujukan bagi hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami hadir ini punya harapan yang berbeda-beda, punya pergumulan yang berbeda-beda, punya rencana yang berbeda-beda. Dengan sebuah keyakinan bagi kami, Tuhan, bahwa ketika kami berpengharapan di dalam Yesus Kristus, maka hidup ini akan lebih bermakna. Hidup ini akan lebih senantiasa menikmati kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Bersama-sama dalam persekutuan kami hari ini, Tuhan, kami bersyukur bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, yang dalam minggu ini, Tuhan, merasakan sukacita melalui pertambahan umur. Anugerah terindah telah Engkau nyatakan bagi mereka, Tuhan. Berkati dan layakan hidup mereka untuk terus menikmati sukacita. Terlebih, Tuhan, perlengkapi sukacita yang mereka nikmati hari ini, supaya di hari ulang tahun yang mereka rasakan, Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan, tetapi pengharapan dan sukacita hanya mereka dapatkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Mereka yang boleh menyatakan persembahan syukur, berkati, sehingga setiap persembahan yang telah mereka berikan, Tuhan, boleh dikelola dengan baik. Mereka menyatakan persembahan syukur, karena mereka melihat bahwa begitu banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam keluarga mereka. Layakan mereka, Tuhan, dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rencana dan harapan mereka, supaya hari lepas hari mereka terus menikmati lawatan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan, bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan, kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Terlebih, Tuhan, kuasa-Mu menandingi sakit penyakit yang mereka alami. Kami percaya, ya Allah, bahwa mereka yang saat ini bergumul karena sakit, Tuhan akan kuatkan iman percaya mereka. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga oleh kuasa-Mu, Tuhan, oleh kehendak-Mu, mereka akan dipulihkan. Di dalam keyakinan kami bahwa Tuhan Yesus sumber pemulihan akan menganugerahkan yang terbaik kepada mereka, sehingga oleh kuasa-Mu, Tuhan, mereka sehat, mereka kuat untuk kembali melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka yang saat ini dalam duka cita, tiada yang lain yang menjadi harapan mereka, Tuhan, tetapi hanya Engkaulah sumber pengharapan ketika kami mengalami perkara duka cita. Biarlah mereka, Tuhan, tetap kuat dalam iman pengharapan. Mereka tidak kehilangan pengharapan mereka, Tuhan, menghadapi duka yang mereka alami, karena mereka percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga yang berduka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Terlebih, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka semua. Sehingga kami percaya, Tuhan, bahwa di balik duka yang mereka alami, janji Tuhan akan ditepati untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka, supaya mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersama-sama kami juga berdoa, Tuhan, untuk rencana keluarga Ibu Elizabeth Pamanda yang akan berangkat hari ini ke Malangke dalam rangkaian untuk mengubur orang tua kekasih, juga rencana pemberangkatan jenazah almarhum Ibu Marta Bunga, orang tua dari Bapak Yakin Tangirerung dan Bapak Budianto Tangirerung. Tuhan kiranya memberkati setiap rencana keluarga. Tuhan tuntun dalam perjalanan, sehingga semua boleh tiba dengan penuh selamat, boleh berbagi duka cita bersama-sama dengan segenap keluarga, dan penghiburan tetap Tuhan nyatakan kepada mereka. Tuhan juga berkenan memberkati majelis gereja pengurus OIG di Jemaat Karambe di tempat ini, dalam mengangkat pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini, melalui kebaktian rumah tangga, pertemuan bulanan PWGT, dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Beri semangat, beri sukacita, beri kesehatan, sehingga pelayanan yang mereka angkat, Tuhan, semuanya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Di dalam persekutuan kami hari ini, bersama-sama kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka semua dalam memimpin dan mengarahkan kami semua, sehingga mereka tetap sehat, tetap kuat untuk mendampingi kami sebagai rakyat. Juga Tuhan, kami bersama-sama berdoa
untuk rencana konvensi pendeta yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan di minggu yang akan datang di Makassar. Tuhan berkati semua yang akan terlibat, semua pendeta-pendeta gereja Toraja yang akan terlibat. Tuhan memberkati setiap panitia yang telah dibentuk, sehingga ya Tuhan melalui kegiatan ini boleh berjalan dengan baik, dan disitulah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kerinduan kami Tuhan, bahwa kami yang hadir saat ini punya harapan, punya kerinduan yang berbeda-beda. Perkenankan kami Tuhan di waktu sejenak untuk membawa doa dan harapan kami melalui doa pribadi kami masing-masing. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, sebentar kami akan kembali. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh tiba dengan penuh selamat, boleh kembali melanjutkan kehidupan kami, bagi hormat kemuliaan bagi Bapa di sorga. Ini syukur kami Tuhan, ini permohonan kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tenang sejenak. Kita akan mendengarkan penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Baturan TSTH, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga rekan-rekan majelis, kelompok pelayanan Karasika yang terlibat di dalam pelayanan ini, juga kepada song leader dan semua tim yang terlibat di dalam pelayanan ini, kami ucapkan terima kasih. Adapun penekanan warta jemaat, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 15 di Gedung Gereja Jemaat Karambe. Pelayan dan tuan rumah PWGT kelompok pelayanan To'aloalo. Diharapkan kehadiran PWGT Jemaat Karambe. Pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesuk Maleno hari ini Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Jemaat Hermon Paiman jam 14.00. Diharapkan kehadiran PPGT Jemaat Karambe. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa situasi pandemi saat ini semakin membaik, maka ibadah rumah tangga mulai dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Karena itu dihimbau bagi kita semua agar tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung dan tetap jaga jarak atau prokes. Persiapan bersama pelayan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 bulan 5 tahun 2022 pukul 17.00 atau selesai ibadah pertemuan bulanan PWGT. Adapun tambahan warta jemaat, pertama yaitu telah meninggal dunia Nyonya Marta Bunga Panggalo Tandirerung atau orang tua Bapak Yakin Tandirerung dan Bapak Penatua Budianto Tandirerung.
Pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, di Makassar, jenazah rencana akan diberangkatkan dari Makassar. Untuk informasi selanjutnya akan diinformasikan melalui grup jemaat. Tambahan warta jemaat yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa keluarga almarhum Bapak El Katandi meminta anggota jemaat Karambe untuk membantu keluarga dalam pembuatan pondok atau ziarah dalam persiapan acara pemakaman almarhum Bapak El Katandi. Pembuatan pondok dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan 5 tahun 2022. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Demikianlah warta jemaat. Sekian dan terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu dan yakinlah bahwa kepastian kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya.
datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram bersama Yesus.